kesepakatan kelas. Oke, supaya kelas kita jadi apa nak? Jadi hebat, jadi tertib, jadi aman, jadi pinter anak-anaknya. Oke. Nah, Bu Guru punya gambar nih. Apa aja yang perlu disepakati? Nah, kita buat bareng-bareng. Nanti kalau misalnya anak-anak tidak sepakat, jadi tidak berjalan. Oke. Coba Bu Guru punya gambar seperti ini. Kira-kira apa ini? Berdoa bareng-bareng. Kenapa harus berdoa bareng-bareng? Karena kenapa nak? Hah? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Palisa? Biar ada Allah. Iya, biar dekat sama Allah, biar pintar. Terus apa lagi? Iya, oke. Biar masuk surga. Dapat piala dari siapa? Oke. Nah, Bu Guru punya gambar di sini. Berdoa bersama. Oke, sepakat? Setuju? Tepuk tangan. Oke, kalau setuju kita tepuk tangan. Nah, Bu Guru punya gambar juga seperti ini. Nah, apa ini? Saling menghargai sama keluarga, sama teman, sama siapa lagi? Oke, boleh nggak mengambilnya teman tanpa izin? Boleh nggak kalau misalnya temennya punya direbut? Boleh nggak rebutan mainan? Nah, di sini saling menghargai. Kalau Bu Guru ngomong, anak-anak diam. Anak-anak ngomong, Bu Guru diam. Oke? Oke? Oke. Tepuk tangan. Oke. Kalau sudah tepuk berarti anak-anak sudah setuju. Lagi nih. Mainan diberesin, mainnya bersama. Nah, setelah diberesin, terus ada nggak sampah-sampah yang ada setelah bermain itu nak? Apa yang harusnya anak-anak lakukan? Ya, seperti ini, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke, satu lagi. Nih. Nah, apa ya nih? Hah? Mengantri ya. Nih mau bermain, ngantri, giliran mau cuci tangan, mau buang sampah, mau mengambil apapun, antri menunggu giliran. Boleh nggak kalau mau masuk dorong-dorongan? Enggak. Karena apa? Antri menunggu giliran. Setuju nggak nak? Tepuk tunggal. Oke, satu lagi. Di gambar apa ya? Ada makanan, ada minuman. Kenapa ya? Dilarang dibawa masuk dalam kelas, waktunya belajar. Jadi anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas waktu belajar. Ini juga hargain ya. Oke. Setuju? Setuju. Kalau setuju, Bu Guru punya gambar ini boleh nih ditempel. Boleh perwakilan ya. Tempelkan. Jadi nanti anak-anak bisa lihat gambar aku tadi apa aja. Boleh anak-anak tempelkan. Ya, boleh ditempelkan di sini. Ya. Boleh? Yang mau? Kalau anak-anak sudah sepakat, sudah setuju, boleh nih ditempel salah satu mewakili. Coba Alif, tempel Alif. Ya, Alif tempelkan. Berarti setuju ya, kita berdoa bersama. Atas dulu Alif. Iya, pinter. Devano, tempelkan. Ya, mau nunggu giliran. Berarti Devano setuju kan? Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi menjelang siang. Takbir pun. Kepada Ibu Mita selaku Kepala Sekolah TKP PKK Sumber Agung yang saya hormati, kepada Dewan Guru TKP PKK Sumber Agung yang saya hormati, dan kepada Bapak-bapak Ibu-ibu saya tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di TKP PKK Sumber Agung dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Semoga dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Di sini saya sebagai pembawa acara untuk acara pertama yaitu pembukaan. Pada acara ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK PKK Sumber Agung kepada Bu Mita Agustina SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Dewan Guru TK PKK Sumber Agung yang saya hormati, dan kepada seluruh Dewan Guru tamu undangan dari TK Al-Hidayah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun.
Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu pembawa acara atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada Bu Sepdi telah melaksanakan apa yang namanya diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif di TKPKK Sumberagung, telah mau berbagi praktik baik dengan Dewan Guru, baik Dewan Guru dari sekolah sendiri maupun dari sekolah lain, dan diharapkan kepada ibu-ibu guru peserta diseminasinya mohon nanti disimak baik-baik ya Bu, kita ambil ilmu positifnya, kita bisa menerapkannya, diharapkan bisa menerapkannya dari apa yang telah disampaikan nanti oleh Ibu Sepdi di sekolah masing-masing ya Bu. Semoga ilmunya setelah pulang dari sini nanti ibu-ibu bisa lebih tahu, lebih paham apa itu budaya positif dan harus bagaimana menghadapi murid yang baik ya Bu ya. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila kami dari TK Sumberagung dalam memberikan tempat atau kurang berkenan di hati ibu-ibu ya. Saya sebagai kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sepdianti. Kepada Ibu Sepdianti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mita Agustina selaku Kepala TKPKK Sumberagung yang saya hormati, dan Kepala TK Al-Hidayah dan beserta Dewan Guru TKPKK Sumberagung Al-Hidayah semua yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di TKPKK Sumberagung ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya di sini saya bukan maksud untuk menggurui ibu-ibu semua. Saya hanya ingin berbagi sedikit materi yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak, dan ini masih calon ya Bu. Jadi nanti mohon maaf jika kami, terutama saya, ada kesalahan dalam hal penyampaian atau kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Langsung aja, sebelum kita mulai, mari kita biar lebih semangat dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, biar semangat, Bu Guru jawabnya pagi, pagi, pagi. Ya, oke Bu? Siap, yo selamat pagi, 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 pagi. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik Ibu, langsung saja kita mulai. Saya Sepdianti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Di sini akan mencoba memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah masing-masing ya Bu.
ini kita tahap belajar. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita ketahui dulu tujuan pendidikan. Nah, ini tujuan pendidikan menurut filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak-anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia itu sendiri ataupun masyarakat. Jadi setiap anak itu mempunyai kodratnya sendiri-sendiri ya Bu. Tidak kita yang membuat-buatnya. Jadi kita cuma menuntun, anak-anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Tinggal kita menuntun untuk ke arah yang lebih baik lagi demi untuk mempersiapkan mereka dalam kehidupannya sendiri maupun nanti ke masyarakat. Oke, lanjut Bu. Lanjut ke latar belakang. Di sini penanaman budaya positif sangat penting bagi saya sebagai guru taman kanak-kanak, karena dengan itu akan terciptalah peserta didik yang memiliki sikap mandiri, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Peserta didik yang memiliki karakteristik yang baik. Jelas ya Bu, ketika anak-anak sudah memiliki budaya positif, akan terbentuk karakteristik juga yang baik. Nanti kita bedah satu-satu. Nah, lanjut. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu nilai ya, kebiasaan di sekolah ya Bu ya. Seperti membiasakan untuk berdoa bersama, berdoa sebelum makan, sebelum kegiatan, terus mengikuti upacara dan sebagainya, saling memberi salam itu juga termasuk ya Bu ya. Lanjut Bu. Nah, di sini positif. Satu, perubahan paradigma belajar. Nanti kita satu-satu konsep positif ya Bu. Satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrak hulu. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kalau melihat konsep budaya positif di sini, mana Bu yang ibu-ibu sudah ketahui dan belum ketahui? Ada yang belum diketahui semua? Ya. Kalau keyakinan kelas, ibu-ibu sudah buat? Sudah. Berarti kalau keyakinan kelas sudah buat. Kalau kebutuhan dasar manusia? Sedikit. Oke. Kalau segitiga restitusi? Belum. Oke, nanti kita lihat satu persatu. Tadi kita sudah lihat budaya positif itu contohnya seperti apa. Ya, lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Satu, dengan membangun budaya positif sekolah, maka dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Jelas. Yang kedua, disiplin positif sangat penting dan berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru terhadap peserta didiknya. Nah, ini Bu. Disiplin positif itu sangat berkaitan dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrolnya seperti apa? Nanti kita bedah satu-satu ya Bu ya. Ini baru yang perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini juga dikatakan tadi berkaitan dengan budaya positif, saling berkaitan ya Bu ya. Yang ketiga, ini contohnya ya Bu ya, sebagai contoh, ini nggak keputar Bu, kebiasaan membaca surat-surat pendek. Biasanya kita lakukan ini sebelum kegiatan pembelajaran. Kami sudah lakukan surat-surat pendek dari Al-Fatihah sampai At-Takasur, membaca doa sebelum kegiatan. Ini juga dalam hal sebelum masuk kelas kita biasakan anak-anak untuk berbaris di depan kelas dan mengungkapkan perasaannya dengan menekan stiker dan kita ungkapkan bareng-bareng sama Bu Guru. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu ataupun perilaku manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik dilakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar itu Bu? Kebutuhan dasar? Makan itu termasuk kebutuhan. Ya, oke, makan termasuk kebutuhan dasar. Terus apa lagi Bu? Sandang, pangan. Terus apa lagi Bu? Selain makan, sandang, pangan, kita butuh pakaian nggak? Kesenangan juga. Kita butuh kesenangan, butuh mobil baru, butuh jabatan, ya Bu. Ya, butuh kebebasan untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan anak. Ya, pendidikan, ya. Iya. Nah, itu salah satunya. Nanti kita ulas satu-satu. Ini salah satu contoh kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya. Baik, ini tadi kebutuhan dasar manusia ya Bu. Contohnya makan, minum, sandang. Terus apa lagi tadi Bu? Pangan, ya. Pendidikan juga, kebebasan ya Bu ya. Yuk, lanjut. Nah, ini saya punya gambaran 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas ya Bu, kita makan tadi contohnya, minum, ini dengan tujuan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang. Contohnya apa Bu kasih sayang itu? Kasih dan penuh sayang. Kasih dan penuh sayang dari siapa aja? Dari ibu, berarti keluarga, orang tua, anak juga. Terus Pendidik Bu. iya, pendidik misalnya guru, terus teman bisa. Nah, ini butuh kasih sayang, kita butuh itu Bu. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kita bebas melakukan apapun, tapi dengan tanda kutip apa Bu? Tetap berada di posisi jalan yang baik. Maksudnya tidak melangkah ke norma yang ditentukan. Kalau kesenangan pasti, ya kesenangan, kita butuh senang mendapatkan sesuatu, jalan-jalan, ya hiburan boleh. Yang terakhir, penguasaan. Apa itu Bu penguasaan?
apa yang kira-kira yang belum. Kalau tadi kan sudah makan, minum, terus kasih sayang dari keluarga, teman, rekan guru, anak. Kalau kebebasan sudah bebas, sudah dikasih sayang, sudah kesenangan. Terus sekarang penguasaan, apa sih Bu penguasaan itu? Ya, jabatan, penguasaan, menginginkan jabatannya. Misalnya sekarang itu jadi guru, besok pengen jadi kepala sekolah, besok jadi pengen pengawas, lagi dan seterusnya. Ini tidak bisa kita hindari. Nah, kalau misalnya ini Bu terjadi salah satu tidak terpenuhi, kira-kira seperti apa Bu? Kecewa pasti. Ya, kenapa kecewa Bu? Karena salah satu kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Bagaimana caranya Bu memenuhi kebutuhan dasar kita? Melakukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin makan, kerja dulu, cari makan. Meskipun tidak makan dengan lauk, setidaknya ada yang masuk ke dalam perut kita untuk bertahan hidup. Seperti itu contohnya. Banyak lagi. Seperti juga yang terjadi kepada anak-anak. Anak-anak juga butuh Bu. Nah, butuh kasih sayang dari seorang guru misalnya. Butuh kebebasan, dia melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, nanti kita ulas satu-satu, pasti berkaitan dengan ini semua. Yuk lanjut. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak atau seseorang melakukan sesuatu itu karena menghindari, aku mengerjakan tugas ini biar nanti nggak dimarahin Bu Guru, biar nanti aku nggak dapat hukuman seperti itu, biar nanti nggak diomelin sama ibunya di rumah seperti itu. Contohnya. Untuk yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini anak melakukan sesuatu, aku harus belajar menari misalnya. Nanti kalau udah aku berhasil menari, nanti aku didapat beli permen, boleh beli sepeda, dapat hadiah, seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini muncul dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu itu ya Bu ya. Ini termasuk intrinsik ya Bu ya, dari diri kita untuk melakukan kesadaran diri dari kita, merupakan tanggung jawab kita yang akan kita lakukan. Selanjutnya Bu. Nah, ini restitusi posisi kontrol guru. Posisinya ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer, pemantau. Ya, untuk lebih jelasnya saya punya video, kita simak bareng-bareng videonya biar sedikit agak refresh ya Bu ya. Mari kita simak bareng-bareng. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ya. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pertama posisi penghukum ya Bu ya. Kita lihat seperti apa posisi penghukum itu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Nah, di situ tadi ibu-ibu sudah lihat posisi penghukum. Posisi penghukum itu bisa dikatakan satu pihak ya Bu ya. Dia merasa guru adalah yang paling benar. Nah ya, paling benar. Jadi murid di posisi yang paling salah, merasa tertindas. Biasanya kalau posisi penghukum ini anak-anak rasa nanti akibatnya dia akan menjadi pendendam, terus merasa saat itu kejadian itu akan tertanam dalam dirinya, akan terbawa sampai nanti dia dewasa. Oh iya Bu, sampai tua, sampai sekarang. Kira-kira ada nggak Bu yang peristiwa ini yang ibu-ibu alami, pengalaman seperti ini? Oh waktu sekolah ya Bu ya, SD atau SMP Bu? SMA. Kejadiannya seperti apa Bu? Karena di kelas itu berisik, Bu. Iya, tidak ada jam pelajaran. Seperti ada. Ada. Keluar. Meskipun keluar, kita malah ribut, jadi dihukum suruh keluar. Oh iya, sampai teringat sampai sekarang ya Bu ya. Oke. Nah di kurikulum Merdeka ini posisi penghukum ini kita tiadakan ya Bu ya, karena ini akan berakibat yang dampak yang buruk bagi murid. Baik, yang selanjutnya posisi rasa bersalah. Biasanya berbicara dengan nada ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Bahkan Nah, ini tadi. dendam. Ini yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kita simak bareng-bareng Bu. Kalau rasa bersalah itu nadanya agak lembut. Yang tadi yang penghukum keras nadanya. Tuh. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sarah cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang kedua ini posisi pembuat rasa bersalah. Yang tadi sudah saya katakan dengan nada yang agak lembut ya Bu ya, tapi tetap menekan anak kalau supaya anak itu sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Intinya bernada agak lembut, membuat rasa yang salah itu anak karena dia terlambat masuk sekolah. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi yang ketiga ini guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman merasa kita sebagai teman Bu, misalnya, nak kamu kenapa tadi terlambat? Kita ajak bicara sebagai teman dari hati ke hati. Namun ada dampaknya Bu kalau posisi teman. Satu, dampak negatifnya itu seorang anak akan merasa ketergantungan Bu. Ya, merasa ketergantungan. Alah ibu itu loh, Bu Mita. Biasanya kan aku gak dimarahin walaupun terlambat. Seperti itu ya Bu ya. Ya, tapi ada dampak negatif ini membuat anak tidak berkembang. Ketergantungan ya Bu, apalagi Bu, ketergantungan, terus tidak berkembang dia karena apa? Mengandalkan Bu Mita tadi. Bu Mita, alah ada Bu Mita, aku gak dimarah. Alah nanti ada Bu Mita, aku diajarin pasti kalau gak bisa. Seperti itu. Kalau dampak positifnya membuat anak-anak lebih bersemangat. Nanti kalau sama Bu Mita aku di ini loh, ya nanti diajarin loh. Ya nggak apa-apa. Tapi ada dampak positifnya itu tadi apa? Senang sama Bu Mita sehingga apa nanti pelajarannya ini menyenangkan, jadi menyenangkan. Nggak apa-apa sebagai posisi teman. Namun tetap kita kontrol ya Bu dalam posisi teman ini. Yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Kita simak lagi perbedaannya seperti apa. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau. mengandalkan Kalau di sini posisi pemantau ya nak, ya Bu ya. Posisi pemantau ini bisa dikatakan kita pantau anak-anak itu. Misalnya terlambat, jam 7 harus berada di sekolah. Sedangkan anak itu tadi contohnya jam 7:20 baru sampai di sekolah. Ada konsekuensinya. Ada apa nak? Bu? Pelajaran tambahan atau tugas tambahan. Kalau biasanya di kita taman kanak-kanak itu seperti apa Bu contohnya? Kalau misalnya anak-anak terlambat, paling kita nggak bisa ya Bu kasih. Mungkin bisa cuma gini Bu, besok bangunnya jangan telat ya. Ya seperti itu. Seperti itu. Iya. Paling kita nggak bisa ya Bu ya kasih tugas tambahan kalau di TK atau di PAUD nggak bisa ya Bu ya. Paling cuman kita sebagai teman kita anggap anak itu sebagai teman. Kalau pemantau kita pantau orang tuanya. Ya besok bangunnya lebih pagi awal supaya tidak terlambat lagi. Yang kelima posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. proses Yang kelima posisi kontribusi. Ya, manajer. Sebagai manajer, kita posisi ini disarankan untuk membimbing anak. Ya, kita bimbing. Tadi kan contohnya anak itu terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena lupa menyetel apa tadi? Alarm. Kalau di anak PAUD, TK, kita yang pasti orang tuanya ya Bu ya, bukan anaknya nggak mudeng ya Bu ya. Ya, seperti itu orang tuanya. Namun kita tetap mendisiplinkan anaknya supaya bangun lebih pagi, tidurnya lebih awal. Nah, ini tadi posisi kontrol guru. Coba saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu itu di posisi yang mana Bu? Yang biasa ibu-ibu lakukan di sekolah? Posisi apa Bu? Kalau saya, berawal dari saya dulu, saya itu awalnya dari posisi penghukum Bu. Penghukum, misalnya anak itu terutama yang misalnya terlambat sekolah,
ya masuk sekolah. Biasanya saya suruh nyanyi Bu, contohnya seperti itu. Menurut saya itu saya posisinya sebagai penghukum. Tak suruh nyanyi di depan kelas misalnya seperti ibu. Kalau ibu-ibu seperti apa Bu? Posisinya yang ibu-ibu rasakan, yang ibu-ibu lakukan di sekolah itu posisi yang apa Bu? Kalau saya kadang ini Bu, apa itu yang membuat merasa bersalah gitu. Oh, membuat rasa bersalah. Oke, berarti nadanya lebih lembut ya Bu ya. Ya, jadi gini, kadang misalkan anaknya itu kan, masa udah mau SD belum bisa. Iya, oh gitu. Kalau ibu Posisinya sebagai apa? posisi apa? Manajer, pemantau. Ya, pemantau. Kalau saya masih itu Bu. Jadi sekarang masih belajar. Kita belajar bareng-bareng ya Bu ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menghadapi seorang anak. Yang penting posisi penghukum itu memang tidak harus fisik, verbal juga bisa ya Bu ya. Tapi kalau bisa dihindari. Seperti saya juga belajar. Meskipun saya tidak bermain fisik, namun saya verbal, suruh di depan kelas nyanyi. Sebenarnya tidak menyakiti mereka, tapi perasaannya pasti akan malu dengan teman-temannya. Ini yang belum mulai belajar saya perbarui. Lanjut. Manajer adalah posisi Untuk yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat atau diskusi bersama. Ini sudah saya lakukan, namun kayaknya videonya tidak bisa terputar ya Bu ya. Contohnya pembuatan keyakinan kelas itu tidak bisa diputar ini Bu. Ya, pembuatan sebelum kita mulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran kita buat keyakinan kelas dulu. Mau seperti apa, mau dibuat seperti apa kelas kita, supaya misalnya nanti anak-anaknya tertib. Kita buat keyakinan kelas. Apa Bu contohnya? Berdoa bersama. Baris di depan kelas, harus baris di depan kelas. Nunggu giliran ya Bu ya. Terus saling menghargai. Nanti kalau menghargai itu, kalau Bu Guru ngomong di depan, anak-anak diam dulu, nanti gantian. Ya oke. Tapi pembuatan keyakinan kelas ini kita lakukan dengan bersama-sama ya Bu ya, dengan murid. Jangan ibu gurunya yang ngatur. Ini gitu. Kan kita lakukan keyakinan kelas itu dengan cara diskusi bersama dengan warga kelas, warga sekolah. Ada lagi keyakinan sekolah, seperti itu. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi kepada anak. Ada video juga Bu, nanti kita simak bareng-bareng. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, sudah kita saksikan contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ditanya dulu kenapa, ya Bu ya. Terus tadi ada ditanyain apa tadi Bu? Apa yang ditanyakan tadi Bu? Ya keyakinan kelas, kenapa tadi marah-marah? Ya kenapa tadi marah-marah? Cara untuk menyelesaikan masalah ketika anak berbuat salah. Jadi berkaitan dengan posisi guru tadi, apa yang diposisikan guru itu Bu? Manajer ya Bu ya. Jadi posisi guru yang seharusnya kita gunakan itu di posisi manajer. Boleh kita di posisi yang 5 tadi, tapi yang lebih baik di posisi manajer. Itu tadi kita berada di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah anak tanpa menyakiti atau memihak
salah satu dari mereka. Pasti punya alasan anak itu melakukan sesuatu itu, Bu. Seperti tadi, kenapa marah-marah? Karena diejek, difitnah, tukang fitnah, dikatakan tukang fitnah, marah-marah. Ya, marah-marah. Pasti ya, kita sebagai manusiawi pasti marah-marah ya, Bu ya. Kalau dituduh tukang fitnah, ya seperti itu. Untuk selanjutnya, nah penerapan yang tadi ya Bu ya, kita buka videonya. Sebenarnya saya punya video di sini Bu, tapi nggak kebuka. Jadi saya buka yang video yang tadi. Yang terakhir tujuannya melakukan segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Selain itu, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki diri dari kesalahannya. Jelas ya Bu ya, tujuannya untuk memperbaiki diri seorang murid itu menjadi lebih baik dari kesalahan yang sebelumnya. Nah, sudah cukup. Saya sudah paparkan satu-satu. Jika ibu-ibu ada yang bertanya atau ingin memberikan umpan balik, dipersilakan. Monggo Bu. Monggo Bu. Saya Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Yanti telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang posisi kontrol ya Bu. Nah di sini saya ingin bertanya, kita kan sebagai guru TK, terus posisi kontrol apa yang kira-kira tepat atau baik untuk kita terapkan sebagai pendidik anak usia dini yang bisa kita lakukan di sekolah itu? Sebagai guru itu posisi kontrol yang seperti apa yang tepat gitu Bu? Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Baik, saya akan coba jawab dari pertanyaan Ibu Mita tadi. Posisi apa yang cocok atau yang pas buat kita guru TK, guru PAUD? Kira-kira posisi apa Bu? Kalau penghukum seperti saya yang katakan tadi, saya penghukum ya Bu ya? No, berarti tidak. Kalau pembuat rasa bersalah kira-kira tidak cocok. Terus kalau pemantau, yuk kita diskusi bareng-bareng. Kalau pemantau, bisa kita pantau anak-anak itu. Nah, kalau posisi penghukum otomatis ya Bu ya, kita nggak boleh, apalagi anak kita mendidik anak TK itu kan tujuannya untuk membentuk karakter mereka. Ya, seperti apa? Menuntun anak menjadi karakter yang lebih baik lagi. Sebenarnya pendidikan yang pertama itu dari keluarga Bu. Kita harus bekerja sama dengan keluarga. Bagaimana cara mendidik anak? Kalau ada keluh kesah dari orang tua, gimana ini Bu? Kita selesaikan bareng-bareng. Kalau menurut saya, posisi yang pas atau yang cocok untuk guru di taman kanak-kanak atau di PAUD, di TK, itu sebagai pemantau dan manajer. Sesekali kita sebagai teman nggak apa-apa Bu, tapi posisi itu bukan sebagai teman yang ini ya Bu ya. Kalau merayu misalnya anak-anak yang di luar nggak mau masuk, kita rayu-rayu. Gimana cara mau masuk? Kita rayu-rayu dulu. Itu bukan posisi teman ya Bu ya, tapi itu tindakan merayu anak untuk supaya anak itu masuk ke dalam kelas. Kalau posisinya di dalam kelas, kita disarankan jangan sebagai teman
Jadi anak-anak nanti ketergantungan Bu, mau ini nggak bisa. Sebenarnya posisi anak itu kan potensinya banyak banget Bu, yang perlu digali lebih dalam lagi. Apalagi anak PAUD itu potensinya sangat sekali banyak yang perlu kita gali. Jadi kalau posisi teman itu lebih baik boleh, tapi lebih baik dihindari. Kalau menurut saya Bu Mita posisi manajer dan pemantau. Ya seperti itu. Gimana Bu? Ya Bu. Oh ya, ada lagi Bu? Ya Bu. Monggo. Iya, terima kasih Bu Yanti, Bu Sepdianti atas pemaparannya, sangat luar biasa ya kawan-kawan. Hari ini kita dapat ilmu banyak. Bu Isti, mohon maaf Bu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, di sini kan ada beberapa tahap untuk menangani kasus masalah terhadap pada anak nih ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai guru TK, apakah setiap permasalahan anak itu kita menerapkan segitiga restitusi? Terus kalau misalkan sudah diterapkan namun anak itu masih terus mengulangi. Nah, itu seperti apa? Mohon sharingnya kita sebagai rekan. Apa itu Bu? Tindakan anaknya itu. Nah, misalkan kasus anak itu sederhana saja ya Bu, di sekolah kita atau di TK itu untuk kebersihan saja. Misalkan untuk melanggar membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Mohon. Baik, terima kasih umpan baliknya dan pertanyaannya. Kalau menurut saya tadi kan tidak, apakah semua kesalahan anak ya Bu ya butuh direstitusi? Contohnya tadi untuk kebersihan membuang sampah. Kalau menurut saya tidak semua permasalahan anak itu butuh direstitusi. Kalau memang cuma membuang sampah aja ya tidak perlu direstitusi lah ya. Cukup kita ingatkan keyakinan kelas kita, buang sampah pada tempatnya, seperti itu, sederhana aja Bu. Kalau misalnya ada yang berkelahi terus bertikai, itu mungkin bisa kita selesaikan dengan jalan segitiga restitusi, seperti itu Bu. Jadi tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan konsep segitiga restitusi, seperti itu. Jadi kebiasaan yang membuang sampah sembarangan itu bisa kita tanamkan untuk budaya positifnya Bu, atau disiplin positif, buang sampah pada tempatnya. Kita buat keyakinan kelas tadi Bu, buang sampah pada tempatnya, sudah kita cantolkan di situ di keyakinan kelas untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak perlu kita selesaikan ini dengan konsep segitiga restitusi, seperti itu. Ada lagi Bu? Sudah? Cukup? Cukup Bu? Kalau sudah cukup, sebelumnya saya mohon maaf kurang lebihnya. Pemaparan dari saya ini sedikit ilmu, mungkin saya memahami ini mungkin kurang paham atau kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mohon umpan baliknya nanti bisa via WA atau chat Bu misalnya, tapi mendasar ya Bu ya. Bu, saya itu buka di Google loh Bu, atau di YouTube. Ibu itu salah loh tadi menyampaikan, itu nggak apa-apa Bu. Mohon umpan baliknya. Ini sedikit ilmu yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak, sedikit saya sampaikan berbagi kepada ibu-ibu rekan guru.
Mohon maaf jika ada pemahaman saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Dan saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian dari Ibu Sepdianti. Semoga kita sebagai Dewan Guru kita bisa mengambil hikmahnya yang baik-baik, yang jelek-jelek Bu, yang kemarin kita lakukan kita buang ya Bu ya. Ya. Sebelum acara ini kita tutup, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.